teman-teman, ya, hari ini laporan terkait YouTuber Nusantara telah dilangsungkan pemeriksaan yang sifatnya maraton. Ya, maratonnya itu kenapa saya bilang maraton? Dimulai dari 4 terlapor dari kemarin sampai sekarang. Nah, sekarang ini Ketua Umum YouTuber Nusantara yang kita tahu bersama-sama bahwa pendukung garis keras dari Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa hentinya ya ini menjadi satu hal yang dilaporkan semua, ya. Jadi ada 8 pelapor, 4 sudah diperiksa. Sekarang Ketua Umum Pak Agri Fanani sudah diperiksa. Jadi kalau ada tanggapan yang lahir dari luar yang menyatakan bahwa tidak jalan laporan, itu tidak benar, ya. Bahwa saat ini kami telah diperiksa dan ini berjalan cukup bagus. Dari pertanyaan 60 pertanyaan dimulai dari jam 10 tadi, ya, dari jam 10 tadi pagi istirahat, kemudian dilanjutkan terus, dan alhamdulillah itu bisa dijawab semua dengan counter alat bukti, ya. Jadi kami kalau terkait alat bukti, inilah pemahaman hukum, ya, bahwa kami bisa mengcounter satu-satu. Walaupun tadi agak sengit juga pemeriksaannya, cukup dramatis ya kalau saya lihat, cukup tajam pertanyaan, tetapi alhamdulillah Mas Agri Fanani bisa menjawab secara baik dan bisa mengcounter segala tuduhan-tuduhan, narasi-narasi yang dianggap bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Roy Suryo CS, Roy Suryo, khususnya Roy Suryo ya, yang menyatakan bahwa masih ada nama baiknya. Tentunya kita lihat dari penetapan tersangkanya tanggal 7 November itu 2025, ya, kemudian itu berjalan. Nah, ini juga perlu kita uji. Makanya tadi agak sengit bahwa ini ada narasi yang terkait keadaan, ya, gila. Nah, gila nih. Nah, ini narasi, apakah dia satir atau narasi ini kita menyebut bahwa seorang Roy Suryo itu gila. Nah, jangan pura-pura gila juga nantinya kan. Artinya gini. Nah, ini yang satir-satir seperti ini perlu pemahaman yang lebih dalam pendalaman satu pemeriksaan, ya. Nah, ini didampingi dengan ini sebagian aja nih, sebagian sudah pulang. Nah, ini ada pengacara-pengacara yang muda-muda, kemudian ada senior kita di belakang, Mbak Lukas Jaan, ya, dan ada Pak Lecu yang juga kebetulan kita tergabung dalam tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi saat ini kita menjadi kuasa hukum YouTuber Nusantara, ya, YouTuber Nusantara untuk mengcounter ini. Jadi narasi-narasi yang saya anggap narasi-narasi bohong, nah, narasi bohong, ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Nah, Roy Suryo bohong. Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit kata bohong terus itu juga adalah satu bukti counter bahwa apa yang disampaikan teman-teman, bahwa bagaimana entertainer terhadap podcast, kemudian yang mana yang dikatakan tindak pidana, itu harus detail, ya. Nah, jadi kita hadapi semua pelaporan yang memang saat ini saya sampaikan ini pertama kalinya saya sampaikan bahwa semua laporan yang telah dilaporkan baik itu YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain, baik itu relawan, itu berjalan sesuai dengan arah pemeriksaan dan kami kooperatif, ya, kami kooperatif. Kami tidak ada mengatakan kami nggak mau menjawab, kami nggak mau, nggak begitu. Bahwa kami betul-betul mempertimbangkan setiap jawaban, mengcounter setiap pertanyaan dari penyidik yang walaupun ini bersih tegang banget, ya. Nah, ini laporannya yang kita hadapi dengan tentunya mengcounter dengan alat bukti. Nah, sekarang bisa saya serahkan sama terperiksa, ya. Terperiksa saat ini statusnya beliau adalah Pak Agri Fanani. Saya Agri Fanani dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Sekian banyak, salah satu dari sekian banyak 7 orang yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Saya kira juga laporannya itu tidak berlanjut, nyatanya berlanjut. Tapi apapun itu, melalui kuasa hukum kami dari Peradi Bersatu, banyak hal yang hari ini itu sekitar 60 pertanyaan, ya lumayan, dari jam 10 sampai sekarang baru selesai. Tapi alhamdulillah kita bisa jawab semuanya. Bedanya adalah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai penyerang pada saat terperiksa atau terlapor atau tersangka,
Nah, posisi kami ini kan sebagai orang yang memang diserang dan defend. Dalam kerangka defend, kemudian apakah nanti akan berlanjut seperti apa ya, tapi apapun kita akan jalani. Hari ini tuh benar-benar kita defend. Artinya apa? Defend itu kita hanya menjelaskan apa yang dituduhkan Roy Suryo dalam laporannya, termasuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bang Ade, kata-kata yang sebenarnya itu spontan, tapi kemudian kalau itu dipertimbangkan membuat pencemaran nama baik, ya nanti tentu ada di proses peradilan. Tapi apapun, kita komitmen dan konsisten untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Dan kepada teman-teman yang lain, ini nanti akan berlanjut, 7 orang lainnya akan diperiksa lanjutan setelah saya. Terima kasih, itu aja. Nah, saya tambahkan bahwa penetapan tersangka seorang Roy Suryo ini akan menjadi satu perdebatannya yang tentunya tidak eksplisit disebutkan di dalam KUHP, ya, apalagi KUHP yang baru, bahwa penetapan tersangka juga mencabut hak-hak dari seorang tersangka, baik itu kebebasan dan lain sebagainya, hak asasi manusia, ya, kebebasan untuk kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, apakah kategori hak ini tadi yang dibelenggu, ya, dengan wajib lapor dan lain sebagainya, ini bisa dikategorikan masih memiliki nama baik, atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana masih memiliki nama baik. Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik buat saya, bahwa bagaimana kita meyakinkan penyidik tentu dengan kepiawaian narasi dari jawaban pemeriksaan hari ini, bahwa apa yang kita tuangkan di dalam pemeriksaan tentunya narasi-narasi yang bisa mengcounter dan alat bukti, ya. Berbeda ketika kita mengatakan bahwa Anda memiliki jasa palsu tapi kita tidak punya bukti, ini loh yang palsu dan ini loh yang asli. Nah, ini yang berbeda, ya, berbeda sekali. Jadi biar publik memahami bahwa counter itu adalah kenapa kita ngomong seperti ini, karena ada ini. Nah, ini untuk tidak supaya membias dari pemeriksaan yang ada, saya tidak mungkin menjelaskan di sini. Nanti teman-teman bisa tanya ke penyidik. Tetapi apa yang dinarasikan tentu ada counternya. Ada hal di mana, katakanlah, saya kasih contoh ijazah palsu, ya, misalkan. Saya menuduh seseorang ijazah palsu, saya harus menunjukkan ini aslinya, ini palsunya, sama dengan diksi atau narasi. Nah, ini yang perlu di counter, bahwa diksi yang dinyatakan oleh seorang Agri Fanani, klien saya, apakah itu bisa dikategorikan tindak pidana atau bukan? Nah, ini tentunya bagaimana seorang lawyer dan seorang terlapor bisa saling berdiskusi untuk bagaimana menjawab ini semua. Tapi alhamdulillah 60 pertanyaan itu dijawab dengan bagus. Nah, karena di dalam bukan cuma saya, ada Pak Lecu juga. Nah, Pak Lecu bisa menambahkan mungkin sesuatu. Jadi ya, gini ya, ini memang kalau saya lihat ini laporannya ini kok seolah-olah menyudutkan klien kita gitu ya, padahal tidak ada di sana dugaan pencemaran, itu nggak ada, ya kan. Mencemarkan apa yang mau dicemarkan, orang dia pun sudah tersangka, ya kan. Dan ingat loh ya, dia melakukan pelaporan ketika statusnya masih tersangka, ya, karena dia ditetapkan tersangka di November tahun lalu, tahun 2020, tanggal 7 November 2025. Kemudian dia membuat pelaporan terhadap klien kita Bang Agri Fanani dan kawan-kawan itu pada Januari 2026. Jadi memang setelah dia ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Oke? Nah, sekarang dia bilang dia dicemarkan. Kan bingung kita. Orang dia datang ke Polda membuat suatu laporan dalam status dia sebagai tersangka. Sehingga menurut kami, ya kan, ini saya gas juga tadi penyidiknya. Ini penyidiknya juga kalau saya lihat kok terlalu berpihak gitu loh. Makanya saya bilang tadi, jangan berpihak, ini harus netral, ya. Jangan coba-coba perkara mau dimainkan. Nah, saya bilang nanti saya sikat, ya. Jadi saya minta kepada Propam untuk mengawal, ya. Pak Kabid Propam, saya minta Kombes Pol Raju Harahap, saya minta untuk kawal perkara ini, ya, perkara Roy Suryo melaporkan klien kami bernama Pak Agri Fanani dan kawan-kawan, ya kan. Ini terkesan
seolah-olah penyidik ini kok berpihak gitu loh, ya tidak netral gitu. Penyidik itu kan harusnya netral, ya kan, memberikan, bertanya dengan baik, ya kan, dan segala macamnya dengan baik lah. Artinya kami boleh menjawab dan sebenarnya Boleh tidak menjawab. boleh juga tidak menjawab gitu loh, ya. Nah cuman nggak apa-apa, 60 pertanyaan kami sudah jawab semuanya, nggak ada yang kami persulit penyidik. Nah cuman penyidik juga jangan coba-coba mempersulit kami, ya nanti saya proses ke Propam Mabes Polri gitu, ya. Nah itu dari saya. Nah, ada tambahan? Cukup, Wah. cukup ya. Jadi Rekan kita, eh, rekan Bustomi, Bustomi, cukup? Oke. Kamu? Mas? Nah, jadi ini pengacara-pengacara muda ya. Ya. Pengacara-pengacara muda karena memang kita berprinsip kayaknya lawannya pengacara muda nih. Ya. Gen Z. Nah, pengacara-pengacara kami cukup handal di bidang pidana karena memang mulutnya pidana. Jadi teman-teman bahwa narasi-narasi yang seolah-olah menjatuhkan, saya kasih contoh bocoran. Yang dilaporkan Mas Roy Suryo itu adalah KTP yang tidak cocok dengan S1-nya, ijazah S1-nya. Nah, tidak ada diksi di situ mengatakan bahwa ijazah Anda palsu. Tidak ada. Anda boleh putar ulang itu. Ada nggak di situ dikatakan bahwa Roy Suryo memiliki ijazah palsu? Nggak ada itu. Nah, jadi tidak ada diksi yang seperti itu. Bahwa kemudian itu berbeda, itu disimpulkan oleh publik sendiri. Nah, inilah yang menjadikan Roy Suryo kebakaran jenggot. Kenapa dia kebakaran jenggot? Karena dia menganggap bahwa tidak ada lagi, apalagi alasannya ketika kemudian ini sudah sampai ke tahap ujung laporan terhadap dirinya oleh Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Nah, ini semua saya rasa bias. Kenapa? Karena ini main hantam promo nih, ya. Saya ingatkan. Nah, saya ingatkan pada publik juga, ya, baru-baru ini banyak sekali. Saya menyinggung ini kenapa? Banyak sekali permainan narasi yang dibuat-buat menyerang pemerintah, menyerang presiden, menyerang bahkan tokoh yang kita anggap dulu tokoh, seorang reformis, ya. Kebetulan saya bersama di 98 itu, walaupun saya bukan pimpinan di demonstrasi pada saat itu, tapi kami tahu pada saat kami berada di atapnya DPR RI. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa menyudutkan pemerintah dengan menyerang personal itu adalah pelanggaran etika di dalam ketokohan Anda. Kalau saya menjadi Anda, saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Itu harus buktinya konkret loh. Dan ingat, ya, kita semakin tua dan berumur, tentunya marilah, ya kan, ngayomin dong. Berikan kami saran, berikan kami masukan untuk bagaimana melaksanakan pemerintahan yang baik, yang bersih, non korupsi, meningkatkan devisa. Itu dong. Jangan menarasikan hal-hal yang bersifat private. Ya kan, itu tidak kepentingan rakyat di situ. Ya, saya ingatkan lagi bahwa ini sudah banyak. Kemarin saya nggak mau tanggapi sebenarnya, tapi hari ini saya tanggapi hal-hal seperti itu. Bahwa hati-hati bernarasi. Anda sebagai tokoh, berikan kami contoh pemuda-pemuda ini bagaimana menjalankan pemerintah yang baik, yaitu terutama Bapak Prabowo dan Gibran, untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Bahwa berbangsa bernegara ini hentikan narasi. Inilah yang kami anggap ini memang perlu penertiban, ya, dalam hal-hal terkait narasi yang sungguh bebas, yang luar biasa, yang sampai sekarang menghantarkan saudara Roy Suryo menjadi seorang tersangka. Ini karena kebebasan ini tadi, yang artinya tidak ada lagi di samping itu tokoh-tokoh pun ikut gitu loh. Ini hentikanlah, berikan kami pembelajaran sebagai anak bangsa, pemuda, untuk bagaimana bernarasi yang baik. Ya, hentikanlah. Ya, saya mengingatkan para tokoh-tokoh ini juga, ya. Ya udahlah, hentikanlah. Apalagi ada lagi satu tuh, ya, jagoan demo, ya, Mas Sri Bintang, ya. Saya ingatkan, Bang Sri senior, saya Anda mungkin tidak mengenal saya di lapangan, tetapi saya sering melihat Anda di lapangan, gitu loh. Jadi intinya bahwa udah hentikanlah, janganlah menyinggung-nyinggung yang lain dan lain-lain. Sudah ada dari dulu dan lain sebagainya. Itu private banget, bos. Udah hentikan itu. Mari kita melihat bangsa ini bagaimana Anda memberikan masukan kepada kami untuk bisa betul-betul menjalankan pemerintahan yang baik, tentunya dengan saran-saran yang baik.
bukan narasi-narasi menyerang private. Ini menghabiskan waktu itu, ya. Nah, untuk proses Mas Agri, ya saya rasa ini kita tetap ikuti, kita melawan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila ada pelaporan-pelaporan yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum, kita lawan. Dan saya yakin, prediksi saya, ini akan stop. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat dari runutan pertanyaan yang bisa kami jawab, tentu itu menjadi rahasia kami sebagai seorang lawyer dan klien. Ini saya bisa melihat bahwa ini bisa. Kenapa? Karena kami bisa menjawab cukup baik. Ya, ada tambahan, Mas Agri? Cukup. Teman-teman? Cukup. Mungkin satu kata dua kata lagi. Oh ya, untuk- sedikit lagi nih, sedikit. Ya? Ini cuma mengingatkan aja kalau saya kepada yang namanya Bapak Kejati DKI Jakarta. Berkas perkara RT sudah dilimpah oleh yang namanya Polda Metro Jaya Dirkrimum kepada Kejati DKI Jakarta. Jadi Pak Kejati, ya saya minta tolong. Ya ini sederhana ini sebenarnya. Saya minta segera dipelajari berkas perkara, kemudian apabila memang sudah lengkap, nyatakan lengkap. Apabila belum lengkap, mungkin kirim via koordinasi untuk segera dilengkapi. Jangan ini terlalu berlarut-larut Pak Kejati. Ya, jadi saya minta Pak Kejati tolonglah. Ya, kita ini butuh kepastian hukum Pak Kejati. Ya, kita bukan butuh yang namanya bolak-balik berkas perkara ya atau perkara dimain-mainkan ya, saya tidak mau. Saya minta Pak Kejati segera pelajari berkas perkara melalui jaksa peneliti untuk segera di P21 agar pihak Polda Metro Jaya bisa mentahap 2 tersangka dan barang bukti kepada Kejati untuk segera disidangkan. Itu saja permintaan saya. Oke.